Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian. Hari ini Rabu 2 Juli 2025. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi 2, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia atau GKO, yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema Hidup oleh Roh. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan mengizinkan setiap kami boleh bangun di pagi hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mengarahkan telinga dan membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman. Kami mohon juga Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu dengan benar. Di dalam Yesus Kristus, firman hidup kami memohon. Amin. Galatia 5 ayat 16-18 berbunyi, maksudku, hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan dalam ayat ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu pertama, apa arti hidup oleh Roh? Kedua, mengapa orang percaya tidak dapat hidup menurut daging dan roh sekaligus? Pertama, hidup oleh Roh berarti menyerahkan kendali hidup kepada pimpinan Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh keinginan daging atau nafsu manusia yang berdosa. Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup oleh Roh akan menjauhkan orang percaya dari gaya hidup yang dikuasai oleh dosa. Roh Kudus membimbing langkah orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Untuk itu kita perlu melatih dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bahwa setiap hari mari kita memulai dengan doa, memohon pimpinan Roh Kudus dalam semua hal yang akan kita lakukan di sepanjang hari. Kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan agar hati dan pikiran dibentuk oleh kebenaran, bukan keinginan pribadi. Belajar taat, bahkan ketika keinginan daging terasa lebih menggoda, seperti menahan amarah, menolak egoisme, atau menjauhi percakapan tidak membangun. Kedua, mengapa orang percaya tidak dapat hidup menurut daging dan roh sekaligus? Karena daging dan roh bertentangan satu sama lain, bagaimana halnya tadi ayat 17. Keinginan daging memimpin pada dosa dan pemberontakan kepada Allah, sedangkan roh menuntun kepada kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Jika seorang mengikuti daging, ia tidak tunduk kepada pimpinan roh. Namun bila ia hidup oleh roh, ia akan menang atas kuasa daging. Untuk itu setiap orang percaya harus menyadari bahwa hidup yang dijalani adalah peperangan rohani yang terus-menerus. Maka orang percaya harus berjaga-jaga dan tidak bermain-main dengan dosa. Mengembangkan disiplin rohani sebagai sarana pertumbuhan rohani, seperti berdoa, membaca Alkitab, aktif dalam persekutuan dan pelayanan, menghindari lingkungan atau kebiasaan yang membuka celah bagi daging untuk menguasai, seperti pornografi, gosip, atau ambisi pribadi yang tidak terkendali. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, hidup oleh Roh bukanlah kehidupan yang pasif, tetapi aktif menyerahkan diri setiap hari kepada Allah. Ketika orang percaya memilih untuk dipimpin oleh Roh, mereka tidak hanya menjauhi keinginan daging,
tetapi juga mengalami kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita memilih untuk hidup oleh Roh, agar hidup kita memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau hidup oleh Roh-Mu. Karena itu tolonglah setiap kami untuk melawan keinginan daging dan memilih apa yang benar di hadapan-Mu. Bimbinglah langkah-langkah kami hari ini, agar seluruh hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.